Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi man tawakkala bisyidqin niyati kafah wa man tawassala ilaihi bittiba'i syariatihi qarrabahu wa adna. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'ta wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la ma'buda bihaqqi siwah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sebagai hamba Allah mempunyai tugas yang harus kita penuhi. Sementara itu kita menyadari keterbatasan umur kita, maka marilah kita isi kehidupan kita yang relatif singkat ini dengan melaksanakan tugas beribadah, tugas sebagai hamba Allah terhadap penciptanya. Dalam hal ini kita telah dituntut oleh Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Al-An'am 162-163. Dengan ayat tersebut barusan kiranya cukup jelas bahwa sebagai hamba yang baik tentu harus mampu mengabdikan diri kepada Tuhannya, harus dapat membawa segala ucapan, sikap dan perbuatannya ke arah beribadah, bahkan hidup dan matinya semata-mata diperuntukkan Allah, sebagaimana perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama dengan lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Saudara-saudaraku, sesungguhnya sepanjang manusia dalam kehidupannya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh gerak dan diamnya, tidur dan jaganya dihitung sebagai langkah-langkah ibadah. Jadi pengertian ibadah di sini bukan hanya seperti sholat, zakat dan puasa, tetapi semua perbuatan apapun yang tidak melanggar syarak,
bisa mempunyai nilai ibadah apabila dilakukan oleh orang mukmin dengan niat baik. Termasuk di dalamnya ialah memberi makan dirinya sendiri, anak istrinya, dan pembantunya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma at'amta nafsaka fa huwa laka shadaqah, wa ma at'amta waladaka fa huwa laka shadaqah, wa ma at'amta zawjataka fa huwa laka shadaqah, wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka shadaqah." Apa yang kamu telah memberi makan kepada dirimu, maka bagimu itu adalah sedekah. Apa yang kamu telah memberikan makan kepada anakmu, maka bagimu itu adalah sedekah. Apa yang kamu telah memberikan makan kepada istrimu, maka bagimu yaitu sedekah. Dan apa yang kamu telah memberikan makan kepada pembantumu, maka bagimu itu adalah sedekah. Demikian pengertian ibadah, dan kesemuanya itu sangat tergantung kepada niatnya. Jelasnya ibadah itu mempunyai pengertian yang sangat luas, banyak macam cara yang dapat kita bawa ke arah ibadah. Bahkan tidak sedikit perbuatan-perbuatan yang kelihatannya seperti dunia tetapi akhirnya menjadi ibadah atau amal akhirat. Seperti makan dan minum yang diniati baik, yakni dimaksudkan agar menjadi kuat melakukan ibadah, maka hasilnya ya menjadi amal akhirat dan termasuk ibadah. Demikian pula tidur di siang hari yang diniati agar dapat kuat menjalankan qiyamul lail atau sholat di malam, maka tidur seperti itu termasuk amal akhirat dan dinilai sebagai ibadah. Itulah sebabnya Islam cukup besar menaruh perhatiannya terhadap niat yang menyertai amal perbuatan manusia, karena nilai amal manusia pada hakikatnya kembali kepada pelaku-pelakunya dan sangat tergantung kepada niatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal tergantung pada niat, dan yang dianggap bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Maka barang siapa berhijrah semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang dikerjakan atau karena perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia niati. Dalam hadis barusan disebutkan bahwa nilai amal perbuatan diukur dan ditimbang berdasarkan niat seseorang dalam melakukan perbuatan itu. Jika niatnya baik, maka nilai amal perbuatan itu baik, dan sebaliknya, jika niat seseorang dalam beramal itu buruk, maka nilai perbuatannya buruk. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, berdasarkan hadis tersebut, berdasarkan hadis barusan yang saya baca, menafsirkan bahwa sah amal perbuatan adalah dengan niat. Maksudnya, sesuatu amal perbuatan itu tidak dianggap bekas-bekasnya bernilai menurut syarak, manakala perbuatan itu tidak disertai dengan niat. Misalnya wudu tidak dapat dijadikan syarat syah melakukan sholat apabila tidak disertai dengan niat.
Setelah kita ketahui bahwa nilai amal perbuatan itu menurut niatnya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau menerangkan bahwa setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Barang siapa yang beramal dengan niat karena Allah dan mencari keridhaannya, maka orang tersebut mendapat pahala sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang beramal dengan niat untuk memperoleh harta benda dunia semata, maka akan mendapat harta benda dunia saja dan di akhirat tidak mendapatkan pahala. Saudara-saudaraku, yang disebut hijrah ialah pindah dari Mekah, desa kafir, ke Madinah, yaitu desa Islam. Hijrah adalah sebaik-baik amal perbuatan karena dengan hijrah itu memungkinkan bagi seorang muslim untuk menegakkan syiar-syiar agama dengan sempurna. Mendengarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi yang disampaikan kepada para sahabat beliau, belajar langsung kepada Nabi, dan dapat bergabung dengan saudara-saudara seagama untuk berjuang di jalan agama, sehingga menambah kokoh dan seantusiasnya barisan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin menaklukkan Mekah pada tahun 8 Hijriah dan Mekah telah menjadi desa Islam, maka hijrah sudah tidak diperlukan lagi, kecuali hijrah dari negeri kafir dan zalim ke negeri yang aman dan adil, yang di dalamnya ditegakkan syariat Islam dan kaum muslimin memegang kekuasaan dan kemuliaan. Hijrah yang seperti ini senantiasa ada sampai akhirat. Sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barusan, maka hijrah itu pun mempunyai nilai yang bermacam-macam. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya dengan maksud untuk melayani dan mempelajari agama Allah, meninggikan kalimatnya dan mensyiarkan agamanya, maka hijrah itu mempunyai pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hijrahnya dengan maksud lain seperti untuk mencari penghidupan atau harta benda dunia, mencari atau menyusul wanita yang dicintai atau segi-segi lain yang bersifat duniawi dan kemaslahatan pribadi, maka hijrahnya itu mendapat apa yang dimaksudkannya dan tidak membawa pahala selagi dalam hijrahnya itu tidak disertai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, dengan hadis barusan dapat disimpulkan bahwa perbuatan manusia mempunyai nilai yang berbeda-beda, dan hal ini sangat tergantung dengan niat si pemiliknya. Menurut pandangan lahir, mengeluarkan derma adalah suatu perbuatan yang baik. Tetapi kadang-kadang manusia memberikan sesuatu kepada orang lain bermaksud untuk menarik simpatinya atau agar ia disebut sebagai dermawan. Pemberian semacam ini jelas berbeda dengan sedekah yang dijiwai oleh keikhlasan hati karena Allah. Oleh karenanya, mari kesemuanya itu kita kembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang tertanam di dalam hati, dan disitulah Allah menilai baik dan buruknya amal manusia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila syuwarikum walakin yanzur ila qulubikum." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk badan dan rupamu, tetapi yang ia perhatikan adalah apa yang ada di dalam hatimu. Dalam hadis lain beliau bersabda, "La yaqbalullahu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh." Yang artinya Allah tidak menerima amalan melainkan amalan yang ikhlas dan yang karena untuk mencari keridhaan Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah,
Sebagai hamba Allah yang diberi tugas menyembah kepadanya, tentu kita harus berusaha memenuhi tugas tersebut. Banyak amaliyah yang dapat kita tempuh untuk tujuan itu, asal kita benar-benar mau dan pandai mengatur niat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kam min amali yatashawwaru bi syurati a'malid dunya wa yashiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Wa kam min amali yatashawwaru bi syurati a'malil akhirah thumma yashiru min a'malid dunya bi su'in niyyah." Yang artinya, dan banyak sekali perbuatan yang kelihatannya adalah amalia dunia, tetapi akhirnya menjadi amalia akhirat, sebab adanya niat yang baik. Sebaliknya, tidak sedikit perbuatan yang kelihatannya adalah amalia akhirat, tetapi akhirnya menjadi amalia dunia akibat niat yang salah. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Nafa'ani Allah wa iyyakum bihadhihi kitabih. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat fahdini li salihil a'mali wal akhlaq. Innahu la yahdi li salihiha wa la yashifu an sayyi'iha illa anta. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'ida birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min fitnatid dunya wa min adzabil qabri wa min adzabil akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Liridha ilahi ta'ala wa li rahmatillah wa li qudratillah wa li iradatillah wa li syafat rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.